Halo semuanya, nama saya Rafael Destiano, mahasiswa BINUS Sistem Informasi. Saya ambil peminatan Business Intelligence. Saat ini saya lagi magang di Bank Sinarmas. Kebetulan saya magangnya online, WFH. Selain magang, saya juga ada mengambil skripsi. Ya, jadi saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program beasiswa Sinarmas. Jadi benefit yang saya pertama dapatkan yaitu pelatihan mengenai pengetahuan secara umum mengenai perbankan. Nah, di pertengahan itu pandemi COVID datang. Nah, jadi karena COVID, jadi kami diminta untuk melanjutkan magang dari rumah. Nah, benefit yang paling saya rasakan adalah ada dikasih pinjam laptop gitu sama Bang Sinarmas. Lalu juga yang membuat saya semangat dalam menjalani magang adalah diberikan juga uang saku. Jadi kita dihitungnya per hari, lalu akan diberikan uang sakunya per bulan. Gitu. Benefit lainnya mungkin lebih ke skill-skill teknis ya, lebih ke untuk gimana develop sebuah website yang baik. Jadi beasiswa yang saya maksud itu lebih ke uang saku kuliah kita dari semester 5, 6, 7, dan termasuk juga biaya untuk wisuda nanti. Untuk syarat dan prasyaratnya, yang nomor 1, IPK minimalnya harus di atas 2,75. Lalu berikutnya, yang penting adalah mahasiswa BINUS. Nah, yang ketiga, mahasiswa yang belum mengambil beasiswa apapun. Tahapan beasiswa yang saya ikuti dari awal yaitu pastinya ada mengisi data diri secara umum melalui Google Form. Lalu selanjutnya saya ada mengikuti tes semacam pengetahuan secara umum, lalu juga ada dites masalah tentang logik, jadi ada disediakan soal mengenai mata kuliah Intro to Pro, ada juga. Nah, dites di saat itu. Jadi sebenarnya tesnya itu nggak terlalu menentukan ya menurut saya, karena setelah tes yang secara tertulis ini, ada juga diadakan tes secara wawancara. Jadi ada wawancara juga, lalu ada ngumpulin berkas, lebih ke nilai kita dari semester sebelumnya. Jadi ada kita lampirkan juga ketika wawancara tersebut. Kalau di beasiswa yang Sinarmas ini, tidak wajib untuk kerja di Bank Sinarmas, namun wajib untuk melakukan magang selama 1 tahun di Bank Sinarmas. Saya ditempatkan di IT IDM. Jadi IDM itu maksudnya Enterprise Data Management. Jadi divisi ini lebih mengurusi tentang website internal. Jadi websitenya lebih mengenai ke laporan-laporan yang dibutuhkan oleh internal Bank Sinarmas. Jadi kita ada bantu untuk menyediakan website yang isinya laporan-laporan. Kalau pertama-tama kita ada dikasih proyek mengenai Tableau. Tableau itu kalau bagi yang belum tahu itu merupakan salah satu aplikasi untuk memvisualisasikan data. Jadi lebih mudah untuk dimengerti gitu dari data tabel yang ada di Excel yang hanya berupa kolom dan baris, kita bisa ubah jadi menjadi sebuah grafik yang lebih indah, lebih mudah untuk dimengerti. Lalu selanjutnya proyek yang saya dapatkan, jadi bisa dianalogikan ketika tim marketing membutuhkan sebuah data, saya dan teman-teman yang magang di divisi IT IDM menyediakan sebuah website internal. Jadi di sana tim marketing bisa mengakses data tersebut, ya digunakan untuk menjalankan tugasnya gitu. Hal dasar yang perlu teman-teman kuasai adalah query. Selain itu juga memiliki pengetahuan dasar mengenai website,
Jadi seperti yang kita tahu, websitenya itu kita ada nampilin data. Nah, data tersebut disimpan di database. Nah, otomatis kita harus bisa query, bisa nampilin di website juga. Untuk query-nya kita pakai Oracle, lalu untuk websitenya kita menggunakan Visual Basic, bahasa VB.NET untuk versi websitenya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, yang pertama ada Oracle SQL Developer, lalu yang kedua ada Microsoft Visual Basic, yang ketiga ada aplikasi Tableau. Tableau-nya lebih ke versi yang Tableau Server. Lalu ada juga kita menggunakan aplikasi GitHub, SourceTree. Ya, paling itu. Jadi walaupun saya anak BI yang fokusnya lebih ke analisis, tapi saya juga masih bisa untuk mengerjakan sebuah website. Kenapa begitu? Karena dari pihak Bank Sinarmas ada menempatkan para mahasiswa BINUS ini berkelompok dalam sebuah divisinya. Kebetulan saya bersama 2 orang teman saya yang mengambil peminatan IBIS. Nah, mereka kan lebih mengerti mengenai website. Seperti yang saya sebelumnya sudah sebutkan, jadi project pertama itu Tableau. Nah, di situ saya berperan untuk mengajari teman-teman saya mengenai gimana sih cara kita pakai Tableau untuk memvisualisasikan data. Nah, di project berikutnya mengenai website internal, teman-teman dari IBIS giliran ngajarin saya untuk gimana sih cara develop sebuah website. Nah, kita sebenarnya ada diberikan pendamping juga selama magang ini. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa bertanya ke perwakilan dari Bank Sinarmas tersebut. Nah, jadi kita dalam sebuah tim ini lebih kerjanya kita cari tahu dulu. Kalau kita masih nggak bisa, setelah kita udah cari tahu, kita baru tanya ke perwakilan Sinarmas ini. Nah, jadi tips and trick biar bisa lolos beasiswanya adalah yang pertama, IPK teman-teman kalau bisa jangan mepet-mepet sama KKM. Jadi tadi kan KKM-nya 2,75 minimal IPK-nya. Nah, kalau bisa teman-teman tuh di atas 3. Nah, itu jadi dari pihak Sinarmasnya pasti seleksi pertama kan adalah seleksi berkas ya. Nah, dengan teman-teman punya IPK di atas rata-rata, otomatis bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ketika udah sampai di tahap berikutnya, di tahap wawancara, teman-teman mungkin bisa juga untuk melampirkan proyek-proyek yang pernah dijalankan ketika ada mata kuliah lab, seperti Intro to DB. Nah, bisa tuh proyek-proyek sebelumnya dibawa gitu. Bisa bawa laptop, jadi kita bisa bawa ke ruang wawancara, kita bisa demo gitu. Maksudnya demo, jadi kita bisa peragain gimana cara kerja hasil project yang udah kita pernah buat. Tips yang terakhir dari saya, jadi waktu wawancara, coba teman-teman untuk mengetahui informasi-informasi dari teman yang udah wawancara duluan. Jadi misalkan teman-teman yang udah wawancara, jadi kita tanyain tuh, di dalam gimana? Nah, kalau jawaban teman-teman, misalkan secara umum mereka bilang, saya jago ketika menggunakan Axure. Nah, kita harus cari yang beda gitu. Waktu itu saya menjawab, saya jago di Tableau. Nah, kebetulan tuh yang mewawancarai saya bilang, wah teman-teman kamu yang lain pada jago Axure, kok kamu sendiri yang jago Tableau? Nah, mungkin itu bisa menjadi selling point dari diri kita sendiri, biar bisa diterima oleh Bank Sinarmas gitu.